wali kutub pada masanya, Syekh Imam Abdul Qadir Jilani. Amin. Ketika mau berangkat, ya mondok pesantren untuk ilmu, ibunya titip Syekh Abdul Qadir Jilani. Anakku, duitnya nanti taruh di ketek sini ya. Ikat di ketek. Ya. Biar nggak ketahuan perampok, biar nggak dirampok orang. Jalanlah si Abdul Qadir Jilani. Tengah jalanan banyak rampok, rampok. Ya. Duitmu taruh mana? Kata ibu saya taruh ketek saya nih, dikejar di sini. Sedikit pun seorang wali besar, Abdul Qadir Jilani, diangkat menjadi wali besar, ya tidak berprasangka jelek kepada rampok tadi. Paham? Kok nih anak jujur banget nih anak nih. Kata ibunya nih duitnya, dibilang kata ibunya itu taruh ketek. Dibilang merampoknya. Ya, nih duitannya di ketek nih. Kamu ambil semua, ambil aja. Iya. Bingung rampok dan jujur anak. Bagus nih jadiin guru. Paham? Orang kalau husnudzon kepada seseorang, ya membuat hatinya terang. Makanya salah satu mau diangkat menjadi wali besarnya Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, baik sangka. Nadrun nas bi'ainin atfin wa rahmah. Pandang seluruh manusia dengan kelembutan dan kasih sayang. Pasti orang ini diangkat menjadi wali Allah taala. Ya. Kok mau jadi orang mulia, bukan pepatah nih. Ya, bukan pepatah. Saya harus seorang alim. Kalau mau jadi orang mulia, jadilah orang yang hina. Kalau mau jadi orang yang alim, jadi orang yang bodoh. Zaman ini bilang nih hati-hati. Biasanya netizen ikut-ikutan ya di zaman. Paham tadi seorang wali diangkat menjadi kekasih Allah Ta'ala husnudzon. Karena suudzon itu, orang suudzon kepada siapapun suudzon akan membuat gelapnya hati gelap. Makanya jarang ilmu akhlak harusnya dibaca di masjid atau di musola atau di majelis taklim. Ya, dibaca ilmu akhlak. Ilmu akhlak jangan dibaca. Hanya orang diajarin aja punya akhlak loh. Tapi nggak diajarin ilmu akhlak kalau yang ngajarin. Boleh inti mau ngajar apapun boleh, mau ngajar tasawuf boleh, mau ngajar fikih boleh, tapi jangan lupa ajarkan ilmu akhlak. Ya, dalam kitab kecilnya Taisir Kholak, ya tambahan ke dia dikit, kitab Tahliyah, Tarbiyatul wa Tahdib. Ya, sangat perlu banget ilmu akhlak. Ya, banyak orang itu, ya. Ketika ngaji, ya ketika dia ngaji, dia bukan merasa beda kita ngaji, bukan merasa bego, tapi merasa alim. Padahal saat orang alim, dia harus menjadi orang yang bego. Itu menjadi orang yang mulia, jadi orang yang hina. Jangan berharap inti menjadi orang yang mulia ini tetap menahina diri ini. Paham hina? Ya kan? Dia bisa hinain diri itu jadi orang mulia. Makanya Bob Sadino hebat ya, apapun dijalani. Ya, jadi tukang nyari puntung rokok dulu kan puntung rokok dikumpulin, puntung rokok dikumpulin. Nggak malu apanya dikumpulin, mulia. Sampai beliau nggak ada tuh, nyantai aja ke jalan pendek. Mulia. Paham? Mau jadi orang alim jadi orang yang bodoh. Iya, seorang yang belajar ilmu sebenarnya kalau dia sadar dia menuntut ilmu,
Dia sadar menuntut ilmu gitu. Dia malu dengan pandangan yang didapat. Ya Allah, gue tuh. Tapi karena banyak orang nggak pernah malu, dia menuntut ilmu, ya merasa bangga, hancur ilmu tadi. Makanya sekali lagi iblis bermain. Iblis paling banyak itu dalam majelis ilmu, paling banyak iblis. Dia, ya Allah, itu ya syarat menjadi walinya Allah Taala harus husnudzon. Husnudzon itu salah satu. Ya. Makanya ketika memandang seseorang, ya dengan kacamata hakikat. Ketika memandang diri sendiri dengan kacamata syariat. Ya kan? Kita manusia semua, ya punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat urusannya di hadapan Allah Ta'ala, urusannya manusia. Ya, belum di hadapan Allah tak dikubur. Dikubur urusannya manusia. Hati-hati. Sekarang banyak orang buka majelis, jadi ceramah. Isinya bukan ilmu. Cacian, makian, atau kebanggaan. Isinya bukan ilmu. Yang namanya ilmu itu menyadarkan diri seseorang yang tadi karakter orang yang dikurang baik, yang tadi orang tadi dikurang paham, ya dengan jalannya hidup orang tadi paham, orang tadi sadar dengan karakter yang dikurang baik, dia itu menjadi baik dengan dapat ilmu. Sekarang gimana karakter orang itu menjadi baik? Orang itu sadar dengan ilmu. Yang disampaikan dengan ceramah sekarang nggak ngelucu, ya nggak ngelucu, caci maki. Dua udah nggak ngelucu, caci maki. Ya makanya salah satu akhir zaman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasruh toba galilul ulama. Akhir zaman kasruh toba ulama. Banyak penceramah, sedikitnya para ulama. Cuma yang ngajar, pegang kitab nggak ngaco kemana-mana. Kalau ngicak nggak ngaco kemana-mana, udah pegang kitab. Ya kitab standar nih, ini sipulan nih, ya takarannya air segelas. Ini sipulan lagi nih, air setengah gelas. Ini sipulan lagi, air setengah gelas kurang. Artinya apa? Ketika seorang yang datang di majelis itu, akionya berbeda-beda. Bagaimana nih sang guru tadi nih? Ya, bisa mengkonter ilmunya kepada murid-muridnya, pada jamaahnya. Ya, ilmu yang pas, semuanya staker semua. Ya, semua muridnya itu dapat kepahaman, semua murid itu sadar dengan kesalahan, dengan kehilapan yang sehari-hari diperbuat. Kan sekarang enggak ketinggian. Toriko, ya kan? Toriko yang bagus cuma kita, udah yang bagus toriko, yang bagus taklim wal muta'alim, belajar dan mengajar udah. Ya, makanya pahala yang orang menuntut ilmu, karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah. Iya, ketika Rasulullah SAW datang ya ke masjid, di sini ada majelis zikir, di sini ada majelis ilmu. Rasulullah nggak datang ke majelis zikir, datang ke majelis ilmu. Ya, karena yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau zikir hanya buat dia aja, tapi dengan ilmu. Seorang yang kurang paham pandangan, ketika dia punya salah, dia bisa kasih tahu. Paham ya? Jadi artinya itu akhir zaman tuh. Orang banyak suudzon, hati-hati nanti disuudzon, sayang pahala gitu. Sayang ibadah kita tiap hari, perbuatan kita sayang. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu husnul khuluq? Apa itu bagusnya buku putih pekerti? Apa itu akhlak mulia? Huwa antu amilan nas. Orang ini bisa bergaul sama manusia, bisa berhubungan manusia bil bisri. Ya, dengan kebahagiaan. Jadi seorang sehati, ya, ketika bertemu manusia tadi, siapapun manusianya, seorang itu bil bisri. Ya, selalu berbunga-bunga, selalu bahagia. Paham ini? Dia nggak menampakkan kesusahan dia kepada siapapun. Jangan tampakkan kesusahan di hadapan manusia ya.
kehinaan yang nyata di hadapan dia. Dan inti akan menjadi bahan fitnah, ya, bahan omongan di mana-mana. Keluh kesah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluh susah kita bangun tengah malam, pasti segala kesulitan kita, ya, segala kekurangan kita, pasti kita punya kekurangan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau inti nggak mau sulit, tirakat yang paling bagus, tirakat inti nggak bisa puasa, inti jangan tinggalin dah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, inti jangan tinggalin sholat malam, sholat tahajud, tutup witir, inti jangan tinggalin sholat duha. Kalau nggak biasa puasa Senin Kemis. Ya, itu ntar gampang semua urusan. Apa yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalanin. Kalau kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalanin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang begitu sayang banget Nabi Muhammad ke umatnya, yang sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tasbih, sholat hajat, segalanya untuk menutupi sholat kita yang bolong. Sholat kita yang bolong itu untuk nutupin. Dan lagi cakep lagi kita bisa puasa Senin Kemis. Ya, itu bisa Senin Kemis. Yang mana Senin Kemis? Rasulullah hari Senin, hari kemangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa Kemis, ya Allah angkatnya amal. Apalagi sampai bisa puasa Kemis. Tujuannya satu, untuk apa? Ketika seorang tadi bisa mengamalkan ya sholat qobliyah, ba'diyah. Ini nggak bisa sholat ba'diyah untuk berusaha lawan nafsunya, antu amilan nas bil bisri. Dia ketemu siapapun bil bisri, dengan bahagia. Tujuannya apa? Walainil janbin. Kalau dia bisa ketemu siapa aja bahagia, lainul janbin. Lemes dia punya hati, lemes dia punya lambungnya lemes. Nah, sama sih marah-marah mulu, marah baik. Caci makian, dia nggak takut apa? Padahal gue dikubur seksa terbesar orang yang suka marah-marah, ya. Apalagi ceramah, kok ceramah sih marah-marah? Jangan bawa dalam ceramah dalam agama itu cacian, makian atau marah-marah segalanya. Itu bukan ajaran agama. Hanya kata Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Lah takdab, ada seorang rojul laki-laki minta wasiat ke Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, anti minta wasiat. Apa wasiat terbaik kata Nabi Muhammad, seorang laki-laki tadi kepada Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? La takdab, miroron. Jangan marah-marah berkali-kali. Jangan marah-marah. Orang-orang mau apa sih? Iya, tuh. Mau jadi jagoan jangan dalam agama, mau petenteng jalan agama, jangan. Tanggung jawabnya besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agama itu selalu berrahmat, bawa kasih sayang kepada siapapun yang mendengar, kepada siapapun yang melihat. Paham? Ya, akhir zaman nih, hati-hati nanti, jangan seujon nanti, ya. Kayaknya kalau mau jadi orang alim, jadi orang yang bego. Kalau dia alim tanpa sombong, berarti dia bukan orang alim, paham? Mau jadi orang alim, jadi orang yang bego. Mau jadi orang yang mulia, jadi orang yang hina. Paham? Dia nggak bakal mulia kalau dia jadi orang hina. Nanti ya, baru kerja cleaning service jadi OP. Rider motor ninja si bego, ninja, ya kan? Bahasa kasar gitu baru jadi OB kredit motor nih. Ninja ya, lu gimana mulia? Dia nggak hinain di. Habis kan nyantai aja biasa dulu. Tuh, biarin dah motor legenda aja kan. Anda Supra dah, ya kan? Nah, Supra gojek atau jalan kaki, paham? Baru tadi jadi orang yang mulia, disisiin tanpa sepengetahuan orang lain. Wah, tahu. Ya, dia punya pabrik tuh. Ya kan? Bukan rumah lagi, rumah agung, pabrik bikin. Punya usaha. Tahu-tahu dia nyantai aja. Ya orang hina aja.
ya kelihatan jadi pengusaha. Pengusaha nggak ngaku di pengusaha. Orang alim nggak ngaku orang alim. Orang alim bener ya, ngaku jadi orang alim. Kenapa? Karena setelah ilmu yang apa? Ilmu yang dipelajarin, ya ilmu yang disampaikan, ya sebelum dia menyampaikan kepada seseorang, ya ketika dia selesai membaca, harusnya dia punya rasa. Aduh, gue mesti jalanin dulu sebelum gue nyampein orang. Ya, apa yang gue tahu sedikit saya jalani dulu biar kita menyampaikan punya rasa kepada seseorang atau kepada muridnya. Ini kan kagak belajar sampai kadang nyampein ngaco. Kenapa? Nggak beli kitab. Apa kitab? Apaan aja selama itu bawa ya marah-marah ya nggak apa-apa ngelucu ya tapi jangan marah-marah. Jangan caci maki dalam ceramah, dalam mimbar agama nggak boleh ada caci maki ya. Tadi seorang wali Allah diangkat, wali besar loh, Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Siapa yang mengenal wali besar? Sehingga rampok tadi itu yang dia mau ngambil duit yang dibilang katanya emaknya ada di keteknya, dia ngaku ya, dibilang saya Abdul Qadir Jilani, nih emak saya kasih emaknya, ya nak nanti ya duit kamu taruh sini nak, kata ya kata emaknya. Jalan tengah hutan banyak rampok dibegal. Ini duit saya di sini nih, kata emak saya. Bingung, belum dirampok udah jujur. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jilani nggak suujon kepada rampok tadi, tapi husnujon. Itu rampok. Itu rampok. Diangkat jadi wali besar, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kecil tuh. Waktu itu kira-kira umur 12 tahun. Umur 12 tahun diajarkan husnujon. Bukan suujon. Kita sekarang diajarin di mana, di medsos segalanya isinya suujon semuanya. Ingat, suujon buat gelapnya hati. Suujon buat gelapnya hati. Hati kita jadi gelap. Orang tiap hari tiap Jumat nggak sholat Jumat, jangan begitu kita. Kita nggak tahu, ya kan? Akhir hidup kita, akhir hidup dia. Nggak tahu akhir hidup dia husnul khotimah. Orang ke sholat jangan. Itu dia Allah uji seorang hamba. Ad-dunya imtihan minan nas, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ujian buat seluruh manusia. Siapapun yang hidup ini Allah uji. Ujinya lawan siapa? Manusia. Diuji lah manusia. Ya, diuji manusia, diuji oleh siapa? Tetangganya. Tetangganya tiap hari nggak sholat tuh. Nggak pernah sholat. Tetangganya tiap hari tidur mulu tuh. Nggak pernah kerja. Hati-hati ente. Mulut ente, mata ente hati-hati. Ya. Dia itu tetangga inti yang dia tapari nggak sholat, tetangga inti yang tiap hari tidur mulu nggak pernah nyusahin ente. Kenapa inti susah sama dia? Paham gak ini? Itu nggak sadar tuh, kita diuji tuh loh situ. Teman-teman inti tuh nakpang tuh nggak beres tuh, anting tuh. Ya, bukan hidungnya aja dianting, sampai lehernya dikasih anting kan, lehernya paku itu kan, kasih anting. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, makanya Rasulullah SAW mana aja jalan Nabi Muhammad SAW paling cakep dah perangainya. Ya, bukan lihat perempuan aja dah nunduk. Rasulullah tuh dia bukan perempuannya nunduk, takut nunduk lihat apapun nunduk. Takut nih mata nih, gara-gara mata nih kita bisa kejelekin orang. Paham? Ini gara-gara mata nih kita bisa ngejelekin orang. Nunduk Nabi Muhammad jalan. Ya nunduk, mau tak lihat siapa yang nunduk, takut kita ngeliat aib orang tadi, aib orang itu kita sebarin. Ya, padahal sesama muslim harus kitman sirri, menutupkan rahasia seseorang. Ini ajaran agama indah banget. Itu nggak dipakai, kenapa? Karena ilmu akhlak nggak diajarin. Besok belajar kitab fikih ya, besok belajar kitab tafsir ya, besok belajar kitab tasawuf ya, hancur lu. Tanpa akhlak, tanpa ilmu akhlak, ya ilmu akhlak diajarin. Yang tadi dia jadi merasa dia alim,
merasa dia mulia. Akhirnya kehancuran semuanya. Iya, itu harusnya ilmu akhlak diajarin. Ajarin ilmu akhlak yang kecil, kan ada kitab akhlak yang kecil. Paling kecil enggak? Namanya apa? Akhlakul banin. Bacain akhlakul banin di kitab. Paham? Akhirnya zaman akhir ya orang nggak pada akhlak, bukan nggak ada pada akhlak. Guru udah ngajarin ilmu akhlak. Ame guru udah ngajarin sifat 20. Guru udah ketinggian guru karena udah belajar lama. Udah belajar kemana aja dah. Udah belajar kemana itu? Udah belajar ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, terakhir ke Mekah, ke Yaman. Kemana aja belajar. Ya, dia merasa bangga dengan ilmu dia punya, dia nggak merasa bego. Akhirnya timbullah Fir'aun yang baru, iblis yang baru. Paham itu? Iblis gimana nggak alim, gurunya malaikat ribuan tahun, puluhan tahun, alim iblis. Ya kan? Karena orang belajar tadi bukan benerin buat dirinya, untuk mengoreksi kesalahan dirinya, untuk debat segalanya, untuk nyari kesalahan orang lain. Kenapa ilmu akhlak nggak dia pakai? Karena ilmu akhlak itu utama ilmu akhlak. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Diutus Nabi Muhammad ke dunia, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Utus baginda Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak. Itu nggak perlu tahu orang lain. Itu nggak mau kerja tuh, dia tidur mulu tuh, dia mabok. Itu bukan urusan ente, bego. Bukan urusan kita. Urusan kita apaan? Tanpa pengetahuan orang tadi yang dia hancur hidupnya, tanpa pengetahuan tadi, kenapa kita tahu di umat Nabi Muhammad SAW tengah malam kita bangun mohon Allah, ya Ta'ala, ya Allah, ya mungkin dia orang baik, ya Allah. Mungkin dia orang baik. Yang kuliah tadi siang, yang kuliah tadi malam ku jalan, mungkin dia orang baik. Aku lebih baik daripada dia, Allah. Ya Allah, berikan keistiqoman aku taat kepadamu, ya Allah, sampai akhir hidup kita. Begitu. Jangan sok beri petunjuk, ya Allah beri petunjuknya, jangan. Itu tinggi banget, itu bukan Nabi Muhammad. Mungkin dia yang lebih baik daripada aku, ya Allah. Mungkin dia akhirnya husnul khotimah. Dan berikanlah aku, ya Allah, hidayah selalu sampai akhir hidupku. Sehingga hidupku, akhirku dengan keluargaku husnul khotimah. Tuh yang kita harapkan begitu. Kita pakai cara doa Nabi Muhammad SAW, ketinggian, ya Allah beri petunjuk dia, ya Allah. Dia nggak tahu, ya Allah. Sungguhnya dia nggak tahu, Pak. Innahu la ya'lam, lam yahdi bil qaum, innahu la ya'lam. Allah bertunjuk dia bahwasanya dia nggak tahu. Ya, itu kan Rasulullah menyebutkan kepada orang-orang yang dia tadi belum masuk Islam. Orang-orang Yahudi, ketika itu sesama Islam, dia hati-hati. Ya. Orang yang sama Islam itu dalam tubuhnya, dalam dirinya mengaril kalimat la ilaha illallah. Tuh, sekarang kita bingung. Lo caci maki sono, di sono lo nggak tahu dalam tubuhnya dia mengalir kalimat la ilaha illallah. Tuh, siapapun yang dalam tubuhnya, dalam lisannya dia pernah basah dengan kalimat la ilaha illallah, haram ente caci, haram ente maki, siapapun dia. Paham? Itu. Makanya belajar yang ketinggian. Belajar kitab kecil aja. Kitab kecil, sok ketinggi-tinggian. Kenapa? Masyarakat itu bukan santri. Masyarakat itu bukan anak pondok pesantren. Ya, harus pelan-pelan dengan masyarakat. Jangan sampai membakar masyarakat. Jangan sampai mengopori masyarakat. Ya, jangan Islam jangan jadi agama gara-gara agama terjadi jadi keributan. Kok agama ribut? Kenapa agama ribut? Zaman sekarang agama lu nyampein agama jadi berantem. Nggak bawa rahmat. Emang nggak malu nanti ketika di hadapan seorang yang mulia, manusia yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu. Ya. Makanya husnul khuluq. Ya. Apa husnul khuluq? Antu amilan nas bil bisri walaina janbi walufil hadis. Orang yang orang yang cakep budi pekertinya, orang yang cakep akhlaknya, antu amilan nas bil bisri walil jambin walufil hadisi wa talaqal wajhi wa qillatin nufus.
Orang yang cakep budi pekertinya itu orang yang selalu bergaul sama manusia, dia ketemu sama manusia bil bisri dengan bahagia, walanya janbi lemes hatinya, walut bil hadis ucapannya lembut, watolakil wajhi wajahnya berseri-seri, wakilan ditupusin, wakilan dilupur, sedikit dia marahnya, dikit banget marah. Dia marah tapi dikit banget. Habis marah dia lagi. Enggak marah bu Allah. Juga Allah kejagoan di mimbar, kejagoan Allahumma sholli ala Muhammad, jangan ya. Nabi Muhammad penuh rahmat, Nabi Muhammad penuh kasih sayang ya. Allah sifatnya Rahman, Allah sifatnya Rahim, Allah sifatnya Ghafur, Allah penerima tobat seorang hamba. Nggak bisa tobat lagi tuh orang, bukan urusan kita, urusan Allah subhanahu. Jangan main-main ngerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dia ya punya akhlak yang mulia, dia punya akhlak yang mulia, atu amilan nas bil bisri. Dia selalu bergaul dengan manusia dengan kebahagiaan. Walainal jambi lemes, dia punya lambungnya, dia punya hatinya lemes. Walut fil hadis lembut omongannya. Watolakil wajhi itu mukanya enak, senyum ya. Wakilatin nufur ya, sedikit dia punya marah. Patastamilu nufusahum ya, sehingga apa? Watasdidul qulubahum ya, patastamilu sehingga tadi orang tuh tertarik sama dia tuh. Cakep nih, enak nih orang. Ketika tuh orang lihat tuh orang tuh bahagia, mulu dia datang dengan kebahagiaan, dengan lemesnya hati, omongannya enak, wajahnya berseri-seri, sedikit dia punya marah, orang tuh tertarik sama dia tuh. Watas ta'milu nufustahum watas dibu qulubahum, orang tertarik tuh, kulubnya dilihat dia, enak tuh orang itu baik, ngomongnya nggak pernah nyakitin, enak, kalau ngomong mah mukanya enak sambil senyum, mukanya enak banget orang. Kayak tai tuh orang. Kayak dia tuh orang. Astagfirullahaladzim, melapis itu orang tuh. Allahu Akbar. Tiap datang merengat, merengut mulu. Inti jangan perengat-perengut. Nih kumpulkan tongkrongan inti orang jauhin inti. Ya, gara-gara bala musibah yang datang di dunia. Ya, karena dia perengat-perengut mulu. Astagfirullah, perengat-perengut. Oke, anak, enak kan dia dah. Tuh kenapa sih perengut mulu? Bisa kok perengut mulu, kenapa emang lu merengut mulu, kenapa lu nggak tahu, emang lu kenapa lu nggak tahu, hah? Lu nggak tahu deh pokoknya dah, emang kenapa lu lagi numbuh gigi. Lu jangan begitu dong, numbuh gigi lu besok jangan gua dah kalau mungkin lu nyakitin orang lain ya kan. Itu kan jadi gara-gara lu nih, gara-gara lu tongkrongan kita nih jadi hancur gara-gara lu numbuh gigi. Lu perengat-perengut ya tongkrongan, jangan begitu ya. Lu juga kenapa lagi perengat-perengut aja lu. Dari kemarin gue liat perengat-perengut aja, kenapa lu ya kan? Lu biasa ngaji, lu gua gak ngaji, kenapa lu? Dia biasa ngaji nih, gurunya dimusuhin tuh orang. Astagfirullahaladzim, gurunya ngajar alif-alifan. Ini berapa banyak orang-orang PA nih, gurunya ngajarin alif-alifan, alif kata asing nggak dibaca Al-Quran, nih guru dimusuhin ame murid tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, itu murid ya Allah, berani banget ya Allah. Akhir zaman kayak begitu ya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahdullah min sauti suyud, ridallah min ridhi suyud. Kebencian Allah letaknya kepada guru, ridhonya Allah letaknya kepada guru. Hati-hati, orang kita punya salam orang tua 1000, orang tua punya maaf kita 10.000. Tapi sama guru kita punya salah satu, udah susah. Makanya apa ya kata almarhum Mbah Maimun Jubair, orang yang dia nggak ngaji, orang yang dia benci sama gurunya, dia benci sama gurunya, dilupain gurunya, akhir hidupnya dia nggak punya apa-apa ya, menjadi pakir yang lebih pakir. Akhir hidupnya dia pakir yang lebih pakir. Itu liatin aja ya, itu kisah nyata. Orang benci gurunya, orang nih kisah nyata yang dia sampai pulang ke rahmatullah, gila makan nasi basi. Yang dia sampai pulang ke rahmatullah, kisah nyata, banyak kisah nyata. Gila makan nasi basi. Karena benci gurunya yang digajarin alif-alifan. Hati-hati itu. Jadi
Ya, satu huruf min alfi dirhamin. Ya, seorang yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali karamahullah wajhah, yang dikatakan babul ilmu, itu daripada ilmu. Apa kata Imam Ali? Satu huruf aneh dapat ilmu, aneh mau jadi babu, aneh mau dijual jadi budak. Satu huruf doang termulia Sayyidina Ali karena menghargai ilmu, menghormati ilmu. Orang ngajarin alif-alifan udah dia nggak ngajar lagi sama gurunya, dicari guru yang lain. Ya, padahal dia bisa tahu huruf alif, dia bisa ngaji Quran segalanya. Dari guru yang tadi, itu jangan pernah gampang melupakan guru ya. Nggak hidup politik gak bakal berkah, nggak enak. Itu jangan bandingkan kekayaan ilmu inti dengan ilmu yang diberikan guru dengan kekayaan inti, hancur lebur kan. Ini makanya nggak bisa inti bayar guru, inti bilang dengan hadiah. Bukan inti bayar nggak ada bayaran, hadiah. Karena ilmu itu satu huruf min alfi dirhamin, 1000 dirham. Hadiah ilmu, hadiah. Nggak ada orang yang susah, nggak ada orang yang fakir ketika dia hadiah kepada gurunya, nggak ada. Kadang-kadang kita salah hadiah. Ya bentar lagi kan maulid nih, bentar lagi maulid Nabi Muhammad nih, besapar kan maulid. Dia bingungan mau penceramah nih, penceramah dibingung, ini penceramah biar berapa juta, 10 juta, sama gurunya yang dia tiap ngaji dia nggak pernah bingung. Penceramah dikasih 50 per jam, dikasih 10 juta, gurunya dikasih 300. Murid anjing. Gak paham dia, astagfirullahaladzim, itu zaman gila. Kenapa akhlak? Dia berceramah bingung dia. Tapi guru yang tiap hari dia ngajar dia nggak pernah bingung. Berceramah dia bingung. Berceramah apa yang kaget dia. Sama ilmu gurunya yang tiap hari diajarin dengan pandangan ilmu.